Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wa la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Hadirin masyaallah muslimin yang Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberi panjang dia sebagai dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita yaitu sholat subuh berjamaah yang mudah-mudahan dan insyaallah salat amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga tercurah berlimpah ruah kepada junjungan kita, uswatun hasanah kita, wa habibana nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya hingga kepada umatnya hingga akhir zaman. Hadirin masyaallah muslimin, sedang sholat subhanallah. Syukur alhamdulillah kita dapat kita bersama guru kita, Ustaz Abu Bakir insyaallah pada pagi hari ini akan menyampaikan surah sahabat. Pada pagi hari ini akan membahas surah sahabat yang bernama Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, dan sholat ini insyaallah dijamin masuk surga. Begitu insyaallah 1 jam ke depan kita akan sama-sama dengan Bapak Ustaz. Kami tidak terlalu panjang dalam mengambil waktu pada kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa man jahada bi jihadihi wa ihtada bi hadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil mi'ad, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'd. Wa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ay kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Bapak-bapak, saudara-saudaraku sidang jamaah salat subuh yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa sebelum kajian ini kita mulai, mari kita sejenak memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai pada subuh hari yang sangat berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam karunia dan kenikmatannya, di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan waktu luang, dan yang terbesar adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat sunnah, serta nikmat tauhid. Sehingga dengan seluruh nikmat inilah kita sampai pada detik ini masih bisa melaksanakan berbagai macam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menunaikan berbagai macam kewajiban-kewajiban
yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin. Di antaranya sholat Isya secara berjamaah, lalu kemudian dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Sholat subuh secara berjamaah, lalu kemudian dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Kemudian selanjutnya tak lupa pula salam dan salawat semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa kita, Nabi yang telah mengeluarkan dan menuntun kita dari gelap dan pekatnya alam jahiliyah menuju kepada terangnya alam Islam yang sempurna. Bapak-bapak dan saudara-saudara sidang jamaah salat subuh yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada subuh hari yang sangat berbahagia ini kita akan membahas sirah sahabat mulia Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu taala anhu, dan yang mana beliau adalah merupakan salah seorang sahabat, 10 sahabat yang dijamin surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sahabat inilah yang mengakhiri pelajaran sirah sahabat kita, 10 sahabat dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya masih banyak sahabat-sahabat yang lain yang dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi 10 sahabat ini sangat masyhur karena disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis. Dan kita sudah alhamdulillah membahas mulai dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, kemudian kita pernah membahas Umar bin Khattab, kemudian kita pernah membahas pula Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, kemudian kita juga pernah membahas Talha bin Ubaidillah, kemudian kita pernah membahas Az-Zubair, kemudian kita pernah membahas Abdurrahman bin Auf, kita pernah membahas Sa'ad bin Abi Waqqas, kita pernah membahas Sa'id bin Zaid, dan yang terakhir akan kita bahas pada kesempatan ini atas izin Allah Subhanahu wa taala adalah sahabat mulia Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu taala anhu. Baik, yang pertama mari kita lihat nama Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu taala anhu. Nama beliau sebenarnya adalah Amir bin Abdullah bin Jarrah, Amir bin Abdullah bin Jarrah bin Hilal. Kemudian nanti ketemu dengan nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kakek ke-9-nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi masih ada hubungan kekerabatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti ketemu di kakek ke-9-nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Bihar. Karena kita tahu bahwa kakek Rasulullah SAW itu dimulai dari siapa? Abdul Muttalib. Kemudian di atasnya Abdul Muttalib siapa? Kakek keduanya Rasulullah, Abdul Muttalib bin Hashim. Kakek ketiganya Rasulullah siapa? Udah mentok cuma sampai Abdul Manaf. Abdul Manaf. Jadi Abdul Muttalib. Mentok-mentoknya di situ jadi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Biasanya kita sampai hafal sampai di situ saja. Kemudian di atasnya Abdul Muttalib, kakek keduanya Rasulullah adalah Hashim. Kemudian kakek ketiga beliau adalah Abdul Manaf. Kemudian kakek keempat beliau adalah Qusay. Kakek kelimanya adalah Kilab. Kemudian kakek keenamnya adalah Murrah. Jadi Abdul Muttalib bin Hashim, kemudian bin Abdi Manaf, kemudian bin Qusay, kemudian bin Kilab, kemudian bin Murrah, kemudian bin Ka'ab, kemudian bin Luwai, kemudian bin Fihar. Nah, disinilah ketemu dengan nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di kakek ke-9 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi nggak jauh-jauh. Kemudian beliau adalah Al-Qurashi Al-Makki. Al-Qurashi Al-Makki. Beliau adalah salah seorang dari orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy, suku yang termulia pada saat itu. Bapak-bapak yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu taala anhu adalah salah seorang yang pertama masuk Islam, yang pertama kali dan terdahulu masuk Islam. Dan inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Taubah.
ya, dalam surah Taubah Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, was-sabiqunal awwalun, was-sabiqun yang terdahulu, wal awwalun dan yang pertama kali masuk Islam, minal muhajirin wal ansar, dari kaum muhajirin dan kaum ansar, walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, radhiyallahu anhum, Allah Subhanahu wa taala telah ridho kepada mereka, waradu anhum, dan Allah Subhanahu wa taala telah ridho kepada mereka dan mereka juga ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'adda lahum jannat, dan Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan bagi mereka surga-surga tajri tahtahal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abada, mereka akan kekal di dalamnya, di dalam surga tersebut selama-lamanya. Ya, wa dzalikal fawzul azim, dan itulah kesuksesan yang sangat besar. Jadi beliau termasuk dalam ayat ini, ya, yang pertama kali masuk Islam. Bahkan beliau, ya, radhiyallahu taala anhu masuk Islam sebelum Rasulullah SAW masuk, ya, dan berdakwah di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam, ya, tempat atau markas Rasulullah SAW pertama kali ketika beliau masih berdakwah secara sirriyah, berdakwah secara sembunyi-sembunyi di rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam. Kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu taala anhu, beliau adalah sahibul hijratain. Jadi beliau adalah pemilik dua hijrah. Ya, kalau para sahabat yang lain hanya berhijrah ke Madinah saja, adapun Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu taala anhu, beliau berhijrah di dua tempat. Pertama, beliau berhijrah ke Habasyah, ya, lalu kemudian beliau radhiyallahu taala anhu juga berhijrah ke Madinah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu taala anhu, beliau masuk Islam melalui perantara Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Jadi beliau adalah salah seorang sahabat senior, ya, salah seorang sahabat yang dijamin surga yang masuk Islam melalui perantara Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu taala anhu adalah salah seorang sahabat yang dijamin oleh Rasulullah SAW masuk ke dalam surga. Sebagaimana sering kita katakan, di saat jasad beliau, ya, di saat beliau masih bertransaksi di pasar-pasar, di saat beliau masih berjalan di gang-gang kota Makkah dan gang-gang kota Madinah, beliau sudah dijamin oleh Rasulullah SAW masuk ke dalam surga. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam sunannya, kemudian diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, hadis yang datang dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu. Rasulullah SAW bersabda, Abu Bakar fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Utsman fil jannah, wa Ali fil jannah, wa Talha fil jannah, wa Zubair fil jannah, wa Abdurrahman bin Auf fil jannah, wa Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah, wa Sa'id bin Zaid fil jannah. Kemudian wa Abu Ubaidah bin Jarrah fil jannah. Beliau adalah urutan yang ke-10 yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, yang dijamin oleh Rasulullah SAW masuk ke dalam surga. Seharusnya, ya, bapak-bapak, hadis ini sudah kita hafalkan. Ya, karena setiap sahabat pasti kita sebutkan hadis ini. Setiap sahabat yang 10 yang dijamin surga pasti kita sebutkan hadis ini. Atau minimal nama-namanya sudah kita hafal, ya, bahwa yang masuk surga, yang dijamin masuk surga, Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali, kemudian Talha, kemudian Az-Zubair, kemudian Abdurrahman bin Auf, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian Sa'id bin Zaid, kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah. Paling ini enggak, minimal ini ya kita sudah hafalkan, bahwa ada 10 sahabat yang dijamin Rasulullah SAW masuk surga dalam satu hadis. Ya, walaupun di hadis-hadis yang lain banyak juga sahabat-sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW. Kemudian, ya, juga masyhur, beliau radhiyallahu taala anhu adalah salah seorang veteran Badar, yang mana beliau radhiyallahu taala anhu pernah ikut dalam perang Badar, ya, perang Yaumul Furqan, pembeda bainal haqqi wal batil, bainat tauhid wasyirki. Ya, di hari yang membedakan mana tauhid, mana kesyirikan, ya, mana kebenaran, mana kebatilan, yaitu perang Badar. Ya, dan seluruh veteran Badar ini yang pernah ikut pada perang Badar ini jelas dijamin ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam perang Badar ini belum ada tersisipkan kaum munafikun, tidak seperti pada perang Uhud yang di situ sudah mulai banyak orang-orang munafik. Jadi orang-orang yang ikut pada perang Badar ini adalah orang-orang pilihan.
ya adalah orang-orang pilihan ya yang jumlahnya sekitar 300-an sekian lebih ya 300-an orang ya yang ikut pada perang Badar. Dan insya Allah setelah sirah sahabat ini kita bacakan, insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan memulai membacakan atau mempelajari perang-perang yang terjadi di zaman Rasulullah SAW dan di zaman setelah Rasulullah SAW, dan kita akan mulai pada perang Al-Ghazwa Al-Badar Al-Kubra ini insya Allah atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, beliau adalah salah seorang yang pernah ikut pada perang Badar ya, yang mana Rasulullah SAW ya pernah bersabda tentang veteran Badar ini. Kata Rasulullah SAW, la'allallaha, barangkali Allah Subhanahu Wa Taala ittala'a ala ahli Badrin, barangkali Allah Subhanahu Wa Taala menengok, melihat kepada veteran Badar. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, i'malu ma syi'tum, kerjakan apa yang kalian kehendaki, qad ghafartu lakum, karena sesungguhnya aku, kata Allah Subhanahu Wa Taala, telah mengampuni kalian. Ini orang-orang yang pernah mengikuti veteran Badar. Jadi dijamin ampunan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seluruh dosa-dosa mereka sudah diampuni, ya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan yang luar biasa pada perang Badar ini, ya yang lebih luar biasa pada diri Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu taala anhu adalah beliau harus berhadapan dengan ayahnya sendiri. Ya, beliau harus berhadapan dengan ayahnya sendiri. Karena kita tahu ya bahwa di perang Badar ini mereka kaum muslimin itu bukan menghadapi orang lain secara nasab, ya, secara nasab. Akan tetapi dari segi akidah mereka menghadapi orang lain, ya. Tapi secara nasab di perang Badar ini yang mereka hadapi bukan orang lain. Paling tidak minimal tetangga lah. Ada ayah berhadapan dengan anaknya, ada menantu berhadapan dengan mertuanya, ada om berhadapan dengan ponakannya, ya, ada saudara sepupu berhadapan dengan sepupunya. Paling tidak tetangga, sepermainan gimana sih dulu kecil gitu kan, kita main futsal bareng-bareng, tiba-tiba dewasanya harus kalau sekarang mungkin main tembak-tembakan gitu, itu gimana sih gitu ya, atau sepupu dengan sepupu, om dengan ponakannya, anak dengan orang tuanya. Ini yang terjadi pada perang Badar. Jadi bukan orang lain, bukan orang Persia, bukan orang Romawi, ya bukan orang-orang Yahudi gitu, bukan. Satu suku dengan mereka, satu kampung dengan mereka, bahkan kebanyakan dari saudara-saudara mereka, ya. Rasulullah masih harus berhadapan dengan menantunya, ya. Kemudian Rasulullah masih harus berhadapan dengan paman-pamannya, ya, dengan dengan sepupu-sepupunya pada perang Badar tersebut. Yang luar biasa adalah Abu Ubaidah bin Jarrah itu berhadapan langsung dengan ayahnya, ya, dan beliau tidak berpikir panjang, beliau membunuh ayahnya karena ayahnya tersebut adalah termasuk dari kaum musyrikin, ya, termasuk dari kaum musyrikin, termasuk musuh Allah dan Rasulnya. Ya, ketika seseorang menjadi musuh Allah dan Rasulnya, maka orang beriman harus menjadikan dia sebagai musuhnya. Ya, siapapun itu, walaupun ayahnya, walaupun ibunya, dia harus menjadikan orang tersebut sebagai musuhnya. Itulah yang dikenal dalam syariat kita, dalam akidah kita disebut sebagai al-wala wal bara. Ya, al-wala kita menyerahkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulullah SAW, dan kepada orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Sebaliknya ada yang disebut sebagai al-bara. Al-bara itu adalah kita membenci, ya, kita memusuhi orang-orang yang membenci, orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, serta memusuhi orang-orang yang beriman. Siapapun dia, walaupun itu bapak kita, walaupun itu ibu kita, walaupun itu om kita, siapapun itu, ya, kita harus memiliki akidah al-wala al-bara. Ini harus kita posisikan sesuai dengan tempatnya, ya, jangan dibolak-balik. Ya, terhadap orang kafir kita loyal, ya, akan tetapi terhadap saudara-saudara kita musuhi. Jadi jangan kita bolak-balik. Ya, ini adalah al-wala al-bara, dan ini dimiliki oleh, ya, Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu taala. Beliau harus berhadapan dengan ayahnya. Maka dengan melalui tangan beliau sendirilah beliau membunuh, ya, ayahnya pada saat perang Badar. Nah, maka setelah inilah Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang berkenaan dengan beliau. Ya, jadi sabab nuzulnya ayat yang akan kita bacakan ini berkenaan dengan Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu taala anhu ketika beliau membunuh ayahnya pada perang Badar. Ya, dalam surah Al-Mujadilah ayat 22, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tajidu qauman, ya, la tajidu qauman, wahai Muhammad,
engkau tidak akan pernah menemukan suatu kaum yu'minuna billahi wal yawmil akhir yang memproklamirkan dirinya beriman kepada Allah, beriman kepada hari kemudian, yuwaduna man haddallah, ya, mencintai orang yang memusuhi Allah. Ini nggak pernah ada dalam ceritanya. Jadi tidak ada rumusnya. Ada orang yang mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada hari akhir, lalu kemudian terlihat dia mencintai orang kafir. Nggak ada rumusnya seperti itu. Ya, jadi itu tidak ada rumusnya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, la tajidu qauman, engkau Muhammad tidak akan pernah menemukan suatu kaum yu'minuna billahi wal yawmil akhir, yang mana dia mereka memproklamirkan dirinya beriman kepada Allah, kepada hari akhir, yuwaduna man haddallah, sementara mereka mencintai orang yang membenci yuwaduna man haddallah, orang yang mencintai orang yang membenci Allah dan Rasulnya, walau kanu aba'ahum, walaupun mereka itu yang membenci Allah dan Rasulnya itu adalah bapak-bapak mereka, ya, au abana'ahum, atau anak-anak mereka, au ikhwanahum, atau saudara-saudara mereka, au ashiratahum, atau keluarga-keluarga mereka, ya. Nah, Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu ta'ala sudah membuktikan al-wala dan al-bara'nya kepada Allah dan Rasulnya. Ya, beliau sudah membuktikan al-wala'nya kepada Allah dan Rasulnya, dan beliau radhiyallahu ta'ala sudah membuktikan bahwa siapapun dia, kalau berhadapan dengan Allah dan Rasulnya, maka tidak ada urusan. Ya, dan beliau buktikan, beliau membunuh bapaknya sendiri pada perang Badar. Ya, nah, akan tetapi bapak-bapak sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, justru dengan kondisi seperti ini, ya, Abu Ubaidah tidak dengan turunnya ayat yang berkenaan dengan diri beliau, bukannya beliau makin tinggi hati, ya kan? Bukannya beliau sombong gitu kan? Akan tetapi dengan turunnya ayat ini justru ini membuat Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu ta'ala semakin rendah hati, semakin tawadhu. Ya, bayangkan ada ayat turun, ya. Taruhlah kita misalnya, ya, nggak usah jauh-jauh lah misalnya. Ada misalnya raja itu atau presiden lah kalau di negeri kita, ya. Presiden mengeluarkan satu kepres lah, ya, karena berkenaan dengan kita, ya. Dan seluruh orang Indonesia, mungkin yang ada 200 juta jiwa yang ada di Indonesia tahu kalau presiden mengeluarkan kepres itu gara-gara kita. Bangga nggak kita? Ya, bukan bangga lagi, kita udah pernah yang jalannya, ya. Mungkin di mobil kita tulisin gitu kan, karena saya ada kepres. Wah, mungkin kita seperti itu. Abu Ubaidah enggak, ya. Ini ayat turun langsung dari atas langit yang ketujuh, ya. Langsung dari atas arasy Allah menurunkan ayat berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu ta'ala. Akan tetapi beliau radhiyallahu ta'ala senantiasa tawadhu, ya, rendah hati terhadap sesama kaum muslimin, ya. Kemudian beliau adalah merupakan salah seorang veteran Uhud, ya. Beliau adalah salah seorang veteran Uhud. Jadi Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu ta'ala juga membuktikan loyalitas beliau, kecintaan beliau, pembelaan beliau terhadap Rasulullah SAW pada perang Uhud. Yang mana kita tahu bahwa pada perang Uhud itu, ketika sering kita bahas, ya, pertama kali ketika peperangan baru mulai, itu kaum muslimin berada di atas angin. Bahkan sudah sempat kaum musyrikin itu sudah kocar-kacir, ya, sudah sempat kocar-kacir, ya, di setelah pertempuran berlangsung beberapa lama. Akan tetapi, ya, setelah itu, ya, kita juga sering bahas bahwa terjadilah pelanggaran dari sebagian kecil kaum muslimin pada saat itu, yaitu kaum muslimin pasukan pemanah yang berada di bukit di Jabal Ainain atau di bukit Rumah, ya, di bukit pemanah. Mereka melanggar perintah Rasulullah SAW karena mereka mentakwil, ya, perintah daripada Rasulullah SAW tersebut. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan hukumannya pada perang Uhud tersebut. Dan kita lihatlah di akhir endingnya, kita lihat bahwa kaum muslimin pada saat itu kocar-kacir, ya. Bahkan banyak sahabat yang melarikan diri dari medan pertempuran. Bahkan ada sahabat yang membunuh sahabat, ya. Ada sahabat yang membunuh sahabat karena saking kacaunya, saking kaulitnya, ya, saking chaosnya keadaan pada saat itu, ya, yang membuat terpaksa ada sahabat yang harus membunuh sahabat karena tidak mengerti, tidak tahu kalau yang dia bunuh itu adalah seorang sahabat, ya. Sikap yang ditunjukkan oleh beliau radhiyallahu ta'ala dalam perang Uhud menjelaskan kepada kita bahwa beliau adalah benar-benar kepercayaan umat ini, ya. Ketika peperangan telah mencapai puncaknya, Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu ta'ala
oleh segolongan kaum musyrikin. Ya, jadi ketika sudah kocar kacir, beliau termasuk salah seorang sahabat yang tidak lari dari medan pertempuran. Akhirnya beliau dikeroyok, ya beliau dikepung oleh kaum musyrikin. Ya, Abu Ubaidah pada saat itu karena saking dahsyatnya kepungan dan serangan kaum musyrikin terhadap diri beliau, maka beliau kehilangan kesadaran. Ya, beliau kehilangan kesadaran. Tapi uniknya, ketika beliau sudah mulai kehilangan kesadaran dan ketika beliau melihat bahwa ada anak panah ya yang mengarah kepada Rasulullah SAW, ya beliau kemudian sadar lagi, ya subhanallah, ya beliau sadar lagi dan beliau berusaha mengarah menuju kepada Rasulullah SAW. Bahkan dikatakan dalam sejarah beliau sampai menyerang orang-orang yang mengepungnya dengan pedangnya. Jadi seolah-olah pedangnya itu ada 100 karena ada ya sampai puluhan orang yang mengepung beliau. Jadi saking dahsyatnya beliau mengamuk pada saat itu sampai digambarkan dalam sejarah bahwa seolah-olah beliau itu mengamuk dengan 100 pedang. Ya, terus saking dahsyatnya ya bagaimana beliau melihat melihat Rasulullah SAW terancam ya akan dibunuh oleh orang-orang kaum kafir Quraisy pada saat itu, maka beliau pun sadar ya kembali sadar dari pingsannya, lalu kemudian menuju kepada Rasulullah SAW. Ya. Nah, kita tahu pada saat itu Rasulullah SAW itu sampai terluka di pipinya, ya kena kena baju perang ya, kena besi, sampai ada besi yang masuk di pipinya Rasulullah SAW. Nah, lantas kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu taala anhu, beliau berlari menuju ke Rasulullah SAW. Digambarkan dalam sejarah beliau itu bagaikan terbang ya menuju Rasulullah SAW, itu saking cepatnya. Ya, kemudian beliau melihat darah Rasulullah SAW yang suci mengalir dari wajah beliau, ya, dan beliau melihat Rasulullah SAW mengusap, ya, pipi beliau yang mulia dengan tangannya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Kaifa yuflihu qaumun?" Bagaimana suatu kaum akan beruntung, ya, khadabu wajha nabiyahum, yang mana mereka itu membuat berdarah wajah nabi mereka, ya, wa huwa yad'uhum ila rabbihim, sementara nabinya tersebut mengajak kepada Tuhannya, ya. Jadi ini pernyataannya Rasulullah SAW ketika beliau mengusap wajah beliau berlumuran darah, ya, kena kena besi, ya, sampai besi itu masuk ke pipinya Rasulullah SAW, ya. Rasulullah mengatakan, "Kaifa yuflihu qaum?" Bagaimana kaum bisa beruntung? Bagaimana kaum bisa selamat gitu kan? Ya, khadabu wajah nabiyihim. Mereka membuat berdarah wajah nabi mereka. Wa huwa yad'uhum ila rabbihim. Sementara nabinya tersebut mengajak kepada Tuhannya, ya. Abu Bakar menceritakan peristiwa ini, yang jadi menceritakan ini adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Bagaimana ya sikapnya, loyalitasnya, pembelaan Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu taala anhu terhadap Rasulullah SAW. Beliau mengatakan pada saat perang Uhud, ketika Rasulullah SAW terkena lemparan sehingga 2 bulatan besi menancap di dahinya, ya, jadi ada 2 bulatan besi menancap di dahi Rasulullah SAW. Maka kata beliau, saya pun cepat-cepat menuju ke Rasulullah SAW. Sementara ada seseorang yang datang dari arah timur berlari kencang seperti terbang menuju ke arah Rasulullah SAW. Ketika kami sampai pada Rasulullah SAW, ini kata Abu Bakar, ya, ternyata ya orang yang lari laksana terbang yang sangat cepat itu adalah Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu taala anhu, yang ternyata telah datang lebih duluan daripada aku, kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian dia berkata, ya, Abu Ubaidah bin Jarrah kemudian berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, "Ya Abu Bakrin, saya meminta kepadamu atas nama Allah, ya, biarkan aku mencabut dari wajah Rasulullah SAW." Jadi besi yang menancap di wajah Rasulullah SAW itu, ya, hendak dicabut oleh Abu Ubaidah. Tapi Abu Ubaidah ini radhiyallahu taala anhu terlebih dahulu meminta izin kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakrin, saya meminta kepada engkau atas nama Allah, biarkan saya mencabutnya." Ya, kemudian kata Abu Bakar, saya pun membiarkan Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu taala anhu mencabut besi tersebut dari pipi Rasulullah SAW. Kemudian Abu Ubaidah mengambil, ya, dengan gigi serinya salah satu bulatan besi tersebut. Nah, karena saking kuatnya nancap itu sampai memakai gigi seri beliau, ya, memakai gigi serinya Abu Ubaidah bin Jarrah, ya. Kemudian karena kerasnya, setelah besi itu copot,
ya gigi serinya Abu Ubaidah juga copot, subhanallah. Ya, jatuh juga ke tanah gigi serinya. Kemudian yang satu lagi beliau ambil lagi dengan gigi serinya yang lain, kemudian copot lagi giginya Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu taala anhu, sampai giginya Rasulullah SAW dalam perang tersebut juga rompal, ya, karena dahsyatnya serangan yang didapatkan oleh Rasulullah SAW. Ini menandakan bahwa Rasulullah SAW tidak mengenal, dan dalam syariat kita tidak dikenal istilah ilmu kebal, ya, tidak dikenal dengan istilah ilmu kebal. Andai ilmu kebal itu ada, maka orang yang paling kebal adalah Rasulullah SAW. Tapi ternyata tidak. Rasulullah luka, bahkan rompal gigi Rasulullah SAW, bahkan besi menancap, dua besi menancap di wajah Rasulullah SAW. Nah, sejak saat itu, dengan jatuhnya giginya tersebut, orang-orang mengatakan, memberikan gelar al-athram. Al-athram artinya orang yang giginya rompal, orang yang gigi serinya itu copot. Sampai orang mengatakan, ya, tidak ada orang yang bahkan hikmahnya, sejak saat itu, sejak gigi beliau rompal, justru beliau makin terlihat ganteng, ya. Justru giginya beliau itu terlihat makin indah. Maka orang-orang mengatakan tidak ada orang yang paling bagus copot gigi serinya selain, ya, Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu taala anhu, ya. Jadi sejak saat itu beliau dijuluki dengan al-athram, ya, artinya orang yang copot gigi serinya. Baik, kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu taala anhu adalah orang yang paling baik akhlaknya, salah seorang sahabat yang paling baik akhlaknya. Sampai Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, ya, 3 orang dari suku Quraisy yang paling baik akhlaknya. Ya, jadi dari seluruh orang Quraisy ketika dikumpulkan, 3 orang yang paling baik akhlaknya. Kata Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, ya, dan paling sehat wajahnya serta paling pemalu. Ya, jadi paling baik orang Quraisy yang paling baik akhlaknya, paling sehat wajahnya, maksudnya paling ganteng gitu, paling bagus gitu kan. Ya, kemudian paling pemalu ada 3 orang. Yang pertama kata Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu adalah Abu Bakar As-Siddiq, ya. Kemudian yang kedua adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian yang kedua Utsman bin Affan. Kemudian yang ketiga Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu taala anhu. Dan kita tahu, ya, kalau masalah Utsman ini kita juga pernah bahas bahwa Rasulullah SAW pernah berkata, ya, kaifala astahi. Bagaimana saya tidak malu, ya, terhadap orang yang tastahi minhul malaikat, yang malaikat pun malu terhadapnya, yaitu siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Dan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu menyamakan kedudukan malunya beliau, ya, kemudian dengan akhlaknya yang baik, kemudian dengan bagusnya, sehatnya wajahnya, disamakan dengan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, ya. Baik, kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu taala anhu, beliau disifati sebagai orang yang paling baik akhlaknya, ya, lembut perangainya, zuhud sikapnya, dan tawadhu hatinya. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, beliau pernah merekomendasikan Abu Ubaidah bin Jarrah untuk menjadi khalifah, ya. Jadi pada saat, ya, di Saqifah, pasca meninggalnya Rasulullah SAW, Saqifah ini adalah perkumpulannya Bani Sa'ad, ya, kaum Ansar, ya. Di saat Rasulullah SAW pasca meninggal dunia, sebelum beliau dimakamkan, dikuburkan, maka terjadi pertemuan musyawarah di Saqifah, ya, di Saqifah, ya, itu kalau antum ke Madinah itu tidak jauh dari Masjid Nabawi, ya. Itu Saqifah tempatnya di mana orang-orang Ansar dan Muhajirin berkumpul dalam rangka bermusyawarah membicarakan siapa khalifah, ya, pengganti Rasulullah SAW pada saat itu, ya. Baik, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, justru sebelum beliau dibaiat, sebelum Abu Bakar radhiyallahu taala anhu dibaiat, maka beliau terlebih dahulu memerintahkan, menganjurkan atau memberikan saran kepada kaum muslimin pada saat itu yang hadir di Bani Saqifah tersebut untuk memilih 2 orang. Ya, kalau tidak Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, mereka disuruh memilih siapa? Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu taala anhu, ya. Bahkan dalam satu riwayat, ya, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, itu sudah sempat mengulurkan tangannya kepada Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu taala anhu, ya. Abu Bakar berkata, ya, saya ridho untuk kalian 2 orang ini menjadi khalifah, yakni Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dan Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu taala anhu. Ya, jadi pernah direkomendasikan
oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu sebelum beliau dilantik menjadi khalifah untuk menjadi khalifah. Ya, kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu taala anhu adalah laki-laki ketiga yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Ya. Pada suatu hari, sa'alahu Amr bin Al-As. Amr bin Al-As itu pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "An ahabban nasi ilaihi," tentang siapa orang yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Rasulullah SAW bersabda, Aisyah. Yang pertama, orang manusia yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW adalah ibunda kita, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian yang kedua, ya, kemudian kila, ya, beliau bertanya lagi, minar rijal, dari kaum laki-laki. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan Abu Bakar. Ya, kemudian bertanya lagi, Thummaman, kemudian siapa lagi? Kemudian Rasulullah mengatakan Umar. Ya, kemudian Thummaman. Kemudian beliau bertanya lagi, kemudian siapa? Kemudian beliau mengatakan Abu Ubaidah bin Jarrah. Kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu taala anhu. Rawahu At-Tirmidzi, ya. Rawahu At-Tirmidzi wa ghairuhu. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan selainnya. Wa qala haditsun hasan sahih. Dan hadis ini dan beliau mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis hasan sahih. Ya, wasahahahu Al-Albani, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. An Abdullah bin Syaqiq, dari Abdullah bin Syaqiq qala, beliau radhiyallahu taala anhu berkata, qultu li Aisyah radhiyallahu taala anha. Suatu ketika aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, ayyu ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana ahabbu ila Rasulillah. Ya, aku bertanya kepada Aisyah, siapa sahabat Rasulullah yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qalat, maka Aisyah radhiyallahu taala anha berkata Abu Bakar. Jadi beliau tidak menyebutkan dirinya karena beliau yang ditanya. Ya, beliau mengatakan yang pertama Abu Bakar. Kemudian aku berkata lagi, Abdullah bertanya lagi, ya Thummaman, kemudian siapa? Qalat, kemudian beliau menjawab Thumma Umar, kemudian Umar. Kemudian aku bertanya lagi, Thummaman, kemudian siapa lagi? Qalat, beliau menjawab Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu taala anhu. Ya, Thummaman, kemudian Abdullah bin Syaqiq bertanya lagi, Thummaman, siapa lagi setelah Abu Ubaidah bin Jarrah? Kemudian qala fasakatat, kemudian beliau mengatakan, ya, perawi hadis ini mengatakan fasakatat. Aisyah radhiyallahu taala anha tidak menjawab lagi. Artinya mentok sampai di situ. Ya, jadi Aisyah radhiyallahu taala anha tidak menentukan siapa orang yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah Abu Bakar, kemudian setelah Umar, dan setelah Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ya. Baik, Bapak-bapak yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu taala anhu, beliau mendapatkan jabatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah didapatkan oleh sahabat-sahabat yang lainnya. Bahkan tidak didapatkan oleh Abu Bakar dan tidak didapatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Pada saat delegasi Najran dari Yaman datang untuk menyatakan keislaman mereka. Jadi ada delegasi dari Yaman, ya, yang datang kepada Rasulullah SAW karena mereka ingin memproklamirkan atau mereka ingin menyatakan keislaman mereka, dan mereka meminta kepada Rasulullah SAW untuk mengutus bersama mereka orang-orang yang mengajarkan tauhid, orang-orang yang mengajarkan sunnah, serta orang-orang yang mengajarkan syariat Islam kepada mereka. Ya, jadi mereka itu datang meminta kepada Rasulullah diutus satu orang untuk mengajarkan mereka tauhid, mengajarkan mereka sunnah, mengajarkan mereka syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW bersabda, dan itu disaksikan, didengarkan oleh sahabat-sahabat yang lainnya. La aba'atanna, ya, kata Rasulullah, saya pasti, ya, di sini Rasulullah menggunakan litaukid, penekanan, ya. La aba'atanna, saya pasti akan mengirim untuk kalian, ya, ma'akum rajulan aminan. Saya pasti akan mengirim kepada kalian, kata Rasulullah SAW, seorang laki-laki yang terpercaya, haqqa amin, ya, betul-betul terpercaya, haqqa amin, betul-betul terpercaya, haqqa amin, betul-betul terpercaya. Sampai beliau mengulangi 3 kali, ya. Kemudian, ya, semua sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in ketika mendengarkan ini, mereka berharap mereka yang mendapatkan jabatan tersebut.
ya. Mereka lah yang mendapatkan kehormatan tersebut, ya. Sampai-sampai Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berkata, kita tahu ya, sahabat itu tidak ada yang cinta terhadap jabatan, ya. Mereka tidak ada yang mengejar jabatan, bahkan mereka tidak ada yang meminta jabatan, ya. Sampai para sahabat ketika mereka diberikan jabatan apapun itu, mereka bukannya alhamdulillahirabbil alamin, tapi yang mereka ucapkan adalah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, dan mereka nangis, ya. Beda kalau kayak kita kejar-kejar jabatan tersebut, kalau perlu kita beli jabatan tersebut, ya. Itu kalau kita. Dan kalau kita bikin pencitraan yang asalnya kita jelek, kita bagus-baguskan diri kita untuk mendapatkan jabatan, itu kita. Tapi para sahabat mereka takut, ya. Mereka takut, mereka lari. Kalau mereka diberikan jabatan, ya, dan mereka nggak bisa nolak, ya. Apa yang mereka katakan? Mereka katakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi tidak pesta 7 hari 7 malam, tidak mengadakan tasyakuran 7 hari 7 malam, enggak. Bahkan mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mereka menangisi jabatan tersebut. Karena kenapa? Takut dimintai pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita saksikan di sini. Umar radhiyallahu taala dia mengatakan, saya itu tidak pernah menyukai jabatan apapun, ya. Itu Umar katakan dan terbukti, ya. Bahkan di belakang hari kita lihat Umar bin Khattab radhiyallahu taala ketika beliau menjadi khalifah ditunjuk oleh Abu Bakar dengan kesepakatan kaum muslimin. Maka kita lihat ketika beliau menjabat sebagai khalifah, beliau tidak pernah mau memberikan jabatan kepada keluarganya, ya. Dan beliau mengatakan cukup saya yang terakhir, nggak boleh lagi ada keluarga saya yang memegang jabatan. Itu saking takutnya beliau terhadap jabatan. Beliau mengatakan, saya tidak menyukai jabatan apapun itu saya nggak suka, ya, kecuali pada hari ini, ya. Sebagaimana pada hari ini, saat ini saya menyukai jabatan, ya. Saya berharap saya orang yang dikatakan oleh Rasulullah, saya pasti akan mengirim kepada kalian, ya, hakka amin. Seorang yang terpercaya. Jadi bukan karena jabatannya, karena mereka ingin mendapatkan kehormatan tersebut dari Rasulullah SAW, dan mereka lah yang direkomendasikan sebagai orang-orang yang dipercaya di umat ini oleh Rasulullah SAW. Itu yang mereka inginkan, bukan jabatannya, ya. Bukan jabatannya. Beda dengan kayak kita. Kadang-kadang kita kan, wah pokoknya kalau saya jadi pejabat nggak ada lagi orang miskin. Tujuan saya jadi pejabat bukan apa-apa, bukan mau dapatkan mobil mewah, bukan mau dapatkan pakaian dinas, rumah dinas dan sebagainya, bukan. Udah kalau perlu gaji saya nggak usah diambil lah gitu. Saya tuh hanya pengen membantu orang-orang miskin. Kalau kita kayak gitu, ya. Tapi mereka enggak. Mereka itu zahirnya, lahirnya sama, ya. Jadi mereka bukan menginginkan jabatannya, bukan menginginkan kedudukannya tersebut, akan tetapi mereka menginginkan, ya, jaminan Rasulullah SAW, rekomendasi Rasulullah SAW, doanya Rasulullah SAW, itu yang mereka inginkan, ya. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, mengatakan bahwa saya berharap saya lah yang mendapatkan jabatan tersebut, kedudukan tersebut. Maka beliau mengatakan, saya pun pergi untuk sholat zuhur dengan berjalan kaki, ya. Setelah mengerjakan sholat zuhur, kata beliau, bersama kami beliau mengucapkan beliau mengucapkan salam. Rasulullah SAW mengucapkan salam. Kemudian Rasulullah SAW melihat ke kanan, melihat ke kiri, gitu kan. Jadi cari-cari orang, ya. Jadi beliau, kata Umar bin Khattab, beliau lihat sana, lihat sini, gitu, ya. Kemudian Umar bin Khattab, ya, beliau mengatakan bahwa saya sampai menegakkan duduk saya. Itu Umar, ya. Jadi sampai gimana sih kita kalau lagi dikumpulin, gitu kan, terus mau ditunjuk jadi ketua apa, gitu kan. Kadang-kadang kan ada orang ini supaya kelihatan gimana sih, ada orang ngumpet gitu. Umar enggak, beliau sengaja gitu. Gimana caranya ditegakkan badannya, diangkat kepalanya supaya kelihatan oleh Rasulullah SAW. Tapi kata Umar, Rasulullah SAW terus mengarahkan pandangannya hingga melihat Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu taala anhu. Kemudian Rasulullah SAW memanggil Abu Ubaidah, ya, dan beliau mengatakan, ukhruj ma'ahum, wahai Abu Ubaidah bin Jarrah, keluarlah bersama mereka, pergilah bersama mereka, ya, faqdi bainahum bil haqqi, ya, maka hukumilah, ya, jadilah hakim di antara mereka, ya, fi mahtalafu fi, terhadap apa yang mereka perselisihkan, ya, terhadap apa yang mereka perselisihkan. Jadi beliau yang dimaksud oleh Rasulullah SAW, hakka amin, ya, saya akan mengutus kepada kalian
rajulun amin, orang yang terpercaya, hakka amin, hakka amin, hakka amin, yang betul-betul orang itu terpercaya. Dan orangnya adalah Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu taala anhu. Beliau mendapatkan gelar Aminu hadhil ummah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, di kulli ummatin aminun, setiap umat ini ada aminnya, ada orang terpercayanya, ya, wa aminu hadhil ummah, dan aminnya orang terpercayanya umat ini adalah Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu taala anhu, ya, dan orang kepercayaan umat ini adalah Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu taala anhu. Jadi luar biasa, ya, ini rekomendasi, ya, rekomendasi yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Dan Rasulullah merekomendasikan seseorang itu berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka terbukti di belakang hari bagaimana kita lihat, ya, rekomendasi Rasulullah SAW, jaminan Rasulullah SAW ini senantiasa ada pada Abu Ubaidah bin Jarrah sampai beliau radhiyallahu taala anhu meninggal dunia. Ketika Abu Bakar, ya, radhiyallahu taala anhu menjadi khalifah, dan ketika perbendaharaan harta semakin banyak, karena pada saat itu sudah mulai ada invasi, ya, sudah mulai ada pengembangan wilayah, ya, di zamannya Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, beliau sudah mulai menginvasi Persia dan Romawi, ya, jadi sudah mulai terjadi penyerangan kepada dua negara imperium besar ini, dua adidaya, dua kekuatan superpower ini. Maka kemudian ketika mereka menang, ada ghanimah, ada harta fai, gitu kan, kemudian ada zakat dari kaum muslimin, maka banyaklah harta kaum muslimin pada saat itu. Maka Abu Bakar radhiyallahu taala anhu pun membuat baitul mal, ya, membuat baitul mal. Jadi baitul mal ini ya semacam tempat, ya, kemudian wadah yang mana disitulah dikumpulkan harta-harta kaum muslimin, lalu kemudian dibagi-bagikan kepada kaum muslimin. Dan yang diserahkan untuk memegang, ya, sebagai bendaharawan daripada baitul mal ini adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Ini karena kenapa? Ini karena beliau radhiyallahu taala mengingat hadis Rasulullah SAW bahwa di kulli ummatin aminun, setiap umat itu ada orang kepercayaannya, wa aminu hadhihi ummah, dan kepercayaan umat ini adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Maka diberikanlah kepada Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu taala anhu. Orang kepercayaan umat inilah yang disebut-sebut oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang akan menggantikan beliau kelak ketika beliau menghembuskan nafasnya yang terakhir. Jadi ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dalam kondisi sakaratul maut, beliau sempat menyebutkan Abu Ubaidah. Akan tetapi Abu Ubaidah tentu sudah meninggal sebelumnya, ya, pada tahun ke-18 Hijriah, ya, di negeri Syam, karena disebabkan wabah, ya, wabah Ta'un Amwas pada saat itu, dan beliau meninggal karena wabah tersebut. Nah, Umar bin Khattab ketika beliau sudah hendak meninggal dunia, Umar kan tidak menunjuk orang, ya, beda dengan Abu Bakar, ya. Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau menjelang meninggal dunia, beliau sempat menunjuk Umar bin Khattab, lalu kemudian memanggil kaum muslimin lainnya, para sahabat senior lainnya untuk membicarakan ini, ya, sampai timbul pro dan kontra di antara kaum muslimin pada saat itu, ya. Kemudian di zamannya Umar, ketika beliau menghembuskan nafasnya yang terakhir, beliau tidak menunjuk orang sama sekali. Jadi beliau tidak mengatakan Utsman, beliau tidak mengatakan Ali, beliau tidak mengatakan fulan radhiyallahu taala majmain, enggak, ya. Akan tetapi beliau mengatakan ketika beliau dalam kondisi sakaratul maut, beliau mengatakan, seandainya Abu Ubaidah bin Jarrah masih hidup, niscaya aku menunjuknya sebagai penggantiku. Ini perkataannya Umar, ya, dan beliau tidak menunjuk orang lain sampai akhirnya beliau meninggal dunia, ya. Beliau cuma membentuk Dewan Syuro, ya, yang terdiri dari 6 orang, ya, yang mana ke-6 orang inilah nanti yang akan menunjuk dan memilih khalifah pengganti Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, disebut sebagai Ahlul Hilli wal Aqd. Kemudian kekhalifahan juga tidak boleh keluar dari 6 orang ini, dan 6 orang ini adalah merupakan sahabat-sahabat yang dijamin surga oleh Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, seandainya Abu Ubaidah bin Jarrah masih hidup, niscaya saya akan menunjuk beliau sebagai penggantiku, ya. Nah, lalu kemudian jika Allah Subhanahu wa taala bertanya kepadaku tentang dia, jadi kalau misalnya Umar ditanya oleh Allah nanti di hari kemudian,
kenapa kamu menunjuk ya Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu ta'ala anhu sebagai apa namanya khalifah pengganti kamu? Maka beliau akan mengatakan, saya menunjuk kepercayaan Allah dan kepercayaan Rasulullah SAW sebagai penggantiku. Jadi beliau sudah punya hujah ya. Jika misalnya beliau radhiyallahu ta'ala masih hidup, kemudian ditunjuk oleh Umar bin Khattab sebagai penggantinya, kemudian nanti di akhirat ditanya oleh Allah, kenapa engkau menunjuk Abu Ubaidah bin Jarrah sebagai pengganti kamu? Maka beliau punya hujah. Apa yang akan beliau katakan di hadapan Allah? Ya, saya memilih orang kepercayaan Allah dan kepercayaan Rasulullah SAW. Jadi ada hujahnya. Ya, ada hujahnya. Jadi beliau tidak mengatakan saya akan memilih Utsman, ya, saya akan memilih Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau tidak katakan itu. Makanya ketika beliau meninggal, beliau tidak menunjuk satupun orang untuk menggantikan beliau sebagai khalifah. Ya, dalam kitab Siyar A'lam an-Nubala, kemudian juga dalam kitab Az-Zuhad, ya, dan juga dalam kitab Al-Musannaf dan Hilyatul Awliya, Hisham bin Marwah menuturkan kisah dari ayahnya bahwa ketika Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengunjungi Syam, ya, suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu itu pernah datang ke negeri Syam. Karena kenapa? Untuk menerima kunci Baitul Maqdis, ya, Al-Quds pada saat itu, ya. Jadi pendeta uskup besarnya pada saat itu jadi yang pertama kali membuka Baitul Maqdis, ya, itu adalah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi uskup ini mau memberikan kuncinya, tapi dengan syarat, ya, pemimpin mereka yaitu Amirul Mukminin yang menggetarkan dunia itu harus datang, ya, harus datang sendiri yang menerima kunci tersebut, ya. Jadi ini kehormatan untuk Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Jadi nggak boleh siapapun itu, Khalid bin Al-Walid, Amr bin As atau siapapun itu nggak boleh ada yang terima kunci tersebut. Tidak mau diberikan oleh uskupnya, uskup besarnya. Jadi harus yang terima adalah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, ya. Nah, ketika Umar datang ke negeri Syam dari Madinah, beliau cuma berdua dengan pembantunya, ya, Umar dengan pembantunya. Dalam perjalanan, karena mereka cuma punya 1 ekor tunggangan, jadi Umar mengatakan, ini khalifah loh, ya, orang nomor 1 di dunia pada saat itu yang menggetarkan Persia dan Romawi. Kata Umar, ya, kita cuma punya 1 kendaraan, jadi kita gantian. Jadi pembantunya, kalau jika Umar bin Khattab sang khalifah naik ke atas kuda, maka pembantunya menuntun kudanya tersebut, ya. Beberapa lama ditempuh jarak yang sudah disepakati, gantian pembantunya naik, kemudian Umar bin Khattab yang menarik kuda tersebut, ya. Demikianlah sampai akhirnya nanti di negeri Syam. Dan ternyata qadarullah, ya, begitu sampai di negeri Syam, Umar bin Khattab yang menerima yang gilirannya untuk menarik kuda tersebut. Kata pembantunya, enggak ya Amirul Mukminin, ini para pembesar sudah menanti Anda gitu loh, ya, mereka sudah menanti Anda gitu kan. Enggak, kamu yang harus naik. Ya, nah inilah yang membuat semua orang-orang di negeri Syam pada saat itu, baik kaum muslimin ataupun orang-orang yang bukan kaum muslimin pada saat itu, yang menyaksikan kejadian ini, ya, yang menyaksikan bagaimana luar biasanya mereka menyangka mereka akan didatangi Umar dengan pengawalan yang ketat, dengan dengan baju yang masya Allah, ya, ibaratnya mereka seorang raja mereka dikawal dengan ketat dan sebagainya. Ternyata Umar radhiyallahu ta'ala datang dengan seekor tunggangan, ya, dengan berganti-ganti dengan pembantunya. Dan ketika beliau sampai di negeri Syam, di kota Syam, ya, justru beliau yang menuntun kudanya tersebut, ya. Ini yang membuat mereka tidak bisa berkata apa-apa, ya. Nah, kemudian ketika beliau sampai di Syam, ya, beliau bertanya kepada orang-orang yang menyambutnya, di mana saudara saya? Ya, mereka bertanya, siapa saudara Anda wahai Amirul Mukminin? Beliau mengatakan, di mana Abu Ubaidah bin Jarrah, ya. Kemudian setelah mereka bertemu, Amirul Mukminin radhiyallahu ta'ala memeluk Abu Ubaidah bin Jarrah, ya. Kemudian Abu Ubaidah membawa Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala ke rumahnya. Kemudian setelah sampai di rumahnya, di dalam rumah tersebut, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala sebagai orang yang datang ke rumah beliau, dia gitu, ya, beliau tidak lihat ada perkakas-perkakas di dalam rumah. Jadi nggak ada perabot, ya, nggak kayak kita ada sofa, ada apa gitu kan, ada AC, ada apa segala macamnya. Ini nggak ada. Jadi Umar perhatikan, ya Allah, ya, di dalam rumah tersebut tidak ada apa-apa, ya. Di dalam rumah itu yang ada hanya pedang sama perisai,
perisai dan unta. Cuma itu ada yang ada di rumah. Jadi nggak ada sofa, nggak ada apa dan segala macamnya. Ya. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala senyum. Ya. Kemudian beliau bertanya, mengapa Anda tidak memiliki sesuatu untuk diri Anda sebagaimana dilakukan orang lain? Kenapa nggak ada tempat tidur? Kenapa nggak ada Kenapa nggak ada sofa? Kenapa nggak ada seperti orang lain lah? Layaknya orang lain yang punya rumah, ya, yang isinya itu bukan cuma pedang sama perisai dan lain sebagainya, akan tetapi isinya juga perabotan rumah. Maka beliau radhiyallahu taala mengatakan, ya Amirul Mukminin, inilah yang bisa mengantarkan aku ke akhirat. Ya, inilah yang bisa mengantarkan aku ke akhirat. Ya, jadi subhanallah, ini perkataannya Abu Ubaidah. Maka di riwayat yang lain, walaupun ada ulama-ulama yang mengkritisi akan kesahihan berita ini, bahwa ketika pada saat Umar bin Khattab sampai di negeri Syam, ya, Umar mengatakan, ya Abu Ubaidah, bawa aku ke rumahmu. Kata Abu Ubaidah, jangan ya Amirul Mukminin. Ya, kalau Anda nyampe ke rumah saya, pasti Anda mewek-mewek. Ya, pasti Anda nangis kalau sampai ke rumah saya. Enggak, saya mau ke rumah kamu. Ya, akhirnya dibawa ke rumahnya. Begitu masuk ke rumah Umar bin Khattab, dia cuma ada pedang, ada perisai, nggak ada perabotan dan lain sebagainya. Kemudian Umar benar mewek-mewek. Kemudian Umar nangis. Kemudian beliau katakan, benar kan ya Amirul Mukminin, saya sudah bilang kalau Anda ke rumah saya pasti Anda menangis. Maka apa kata Amirul Mukminin? Ini sekali Umar. Beliau mengatakan, ya, kita telah dirubah dunia, ya, kecuali Abu Ubaidah bin Jarrah. Ya, ini beliau katakan, masya Allah. Jadi betul sekali sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul sekali Rasulullah SAW ketika beliau mengatakan, wa inna likulli ummatin amin. Setiap umat itu ada aminnya. Wa aminu hadhil ummah Abu Ubaidah bin Jarrah. Ya, dan kepercayaannya umat ini adalah Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu taala anhu. Jadi beliau luar biasa sekali. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu taala pernah berkata kepada beberapa orang sahabat yang sedang duduk bersama mereka, ya. Jadi Umar bin Khattab ketika para sahabat mengumpul, beliau sudah jadi khalifah. Ya, beliau berkata kepada mereka, berharaplah kalian. Coba kalau kalian berharap, gimana harapan kalian? Ada yang mengatakan, saya berharap ya Amirul Mukminin, rumah ini penuh dengan dirham. Lalu kemudian semua dirham itu saya infakkan di jalan Allah. Ada yang mengatakan, ya Amirul Mukminin, saya berharap rumah ini penuh dengan dinar. Saya berharap rumah ini penuh dengan emas permata. Lalu kemudian semuanya saya infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkata, walakinni, akan tetapi aku, kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, saya mengharapkan rumah ini dipenuhi oleh orang-orang seperti Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu taala anhu. Ya, jadi ini sampai Umar bin Khattab radhiyallahu taala, di saat orang-orang berharap bahwa rumah tersebut dipenuhi dengan emas, dirham, harta, lalu kemudian mereka infakkan di jalan Allah, justru beliau radhiyallahu taala berharap rumah itu dipenuhi dengan orang-orang sekaliber Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu taala anhu. Tufiya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu meninggal dunia, wa tawalla al-khilafah ba'dahu Umar radhiyallahu taala anhu. Kemudian khilafah, kekhalifahan dipegang oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Wa qad walla Umar qiyadata jaysh al-Yamuk li Abi Ubaidah. Dan sungguh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu itu sudah memberikan jadi di saat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu masih menjabat sebagai khalifah, terjadilah perang Yarmuk. Nah, di perang Yarmuk tersebut, ya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu mengangkat Khalid bin Al-Walid sebagai panglima perang pada saat itu. Akan tetapi di saat perang tersebut masih berkecamuk, meninggallah Abu Bakar dan naiklah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, Umar bin Khattab pada saat itu mengambil kebijakan yang tidak populer, ya, di kalangan kaum muslimin pada saat itu, ya, kebijakan yang tidak populer, yaitu dengan mencopot, ya, Khalid bin Al-Walid sebagai panglima tertinggi. Kemudian beliau angkat Abu Ubaidah bin Jarrah, ya, sebagai khalifah di Yarmuk tersebut. Nah, begitu kita perhatikan di sini, begitu Abu Ubaidah menerima SK, ya, surat keputusan tersebut dari Amirul Mukminin, di saat perang masih berkecamuk, beliau tidak membacakan surat tersebut dan tidak memberikan surat tersebut kepada Khalid bin Al-Walid. Jadi dibiarkan perang itu terus berlanjut di bawah pimpinan Khalid bin Al-Walid, ya. Nah, nanti setelah selesai peperangan tersebut barulah diberikan surat tersebut kepada Khalid bin Al-Walid. Maka
Khalid bin Al-Walid ketika menerima surat tersebut, beliau mengatakan, ya rahmatullah ya Aba Ubaid, ya Ubaidah bin Jarrah, ya wahai Abu Ubaidah bin Jarrah, semoga Allah merahmati Anda. Ma manaka an tukhbirani hina ja'akal kitab. Apa yang menghalangi Anda? Kenapa Anda sampai tidak memberikan surat tersebut ketika Anda terima? Ya, apa yang menghalangi Anda? Kenapa baru sekarang setelah selesai pertempuran Anda serahkan surat itu kepada saya? Maka beliau mengatakan, fa'ajaba Abu Ubaidah. Abu Ubaidah menjawab, inni karintu an uksira alaika harbuka, ya an uksira alaika harbaka. Saya tidak mau merusak ini perangmu, ya. Ini Anda yang memimpin peperangan ini. Saya tidak mau merusak itu semua. Saya tidak mau merusak konsentrasi Anda. Wa ma sultanud dunya yurid. Ketahuilah wahai Khalid bin Al-Walid, wa ma sultanud dunya yurid. Kita tidak menginginkan jabatan di dunia, ya. Wala di dunya na'mal. Dan ingat wahai Khalid bin Al-Walid, kita tidak bekerja untuk dunia. Kulluna fillahi ikhwatun. Kita semua bersaudara di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Masya Allah, ya. Kemudian wa asbaha Abu Ubaidah amir umara bisyam, ya. Dan jadilah Abu Ubaidah bin Jarrah pada saat itu sebagai pemimpin di negeri Syam pada saat itu, sampai nanti beliau meninggal pada tahun ke-18 Hijriah, ya. Jadi beliau meninggal radhiyallahu taala anhu, beliau meninggal pada tahun 18 Hijriah, ya, di usia 58 tahun. Jadi beliau masih muda meninggalnya, ya. Jadi beliau itu terkena penyakit wabah, tersebar wabah di negeri Syam pada saat itu, wabah Ta'un Amwas namanya, ya, Taus Amwas yang terjadi di negeri Syam pada saat itu. Nah, biasa ya kalau sudah wabah menyebar itu rata-rata orang yang berada di dalam situ itu berat untuk tidak kena, ya. Sebab makanya Rasulullah SAW tuntunan beliau ketika terjadi wabah, ya, di suatu kampung, satu negeri, maka tuntunan Rasulullah, iya betul, Rasulullah memerintahkan kita berlari menjauh, melebihi takut kita kepada singa. Akan tetapi ada tuntunannya dari Rasulullah ketika menyikapi wabah seperti ini. Orang yang berada di dalam negeri, ya, di dalam wabah tersebut, maka dia tidak boleh keluar, dilarang keluar oleh Rasulullah. Dan orang yang berada di luar negeri tidak boleh masuk di negeri tersebut. Itu tuntunannya Rasulullah, ya. Jadi kalau misalnya kayak ada wabah yang merebak seperti di Cina, ya, seperti di Cina, yaitu wabah corona, ya, kalau mengikuti tuntunan Rasulullah, orang yang berada di dalam itu nggak boleh keluar. Jadi mereka harus berada di dalam, ya. Yang hikmahnya itu kalau mereka keluar menyebarlah wabah tersebut, ya. Dan orang yang berada di luar jangan sok jagoan, ya. Enggak, saya nggak kena kalau sana gitu. Mumpung lagi gratis, ya. Tiket katanya gratis kalau ke Wuhan gitu, ya. Jadi kalau siapa yang mau nginep di sana 1 minggu dikasih hotel gratis, kasih tiket gratis. Nggak ada yang mau. Itu nggak boleh gitu, ya. Karena kenapa? Ini orang sehat, masuk ke sana bisa jadi dia dalam kondisi sakit. Dan ini yang dilakukan oleh Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu taala. Umar ketika mendengarkan, ya, bahwa ada wabah yang tersebar di negeri Syam pada saat itu, Umar segera mengirimkan surat. Saat itu juga ketika Umar mendengarkan kabar itu, Umar radhiyallahu taala segera mengirimkan surat mau menarik Abu Ubaidah ke Madinah, ya, untuk menyelamatkan beliau, ya. Maka beliau radhiyallahu taala mengirim surat kepada Abu Ubaidah bin Jarrah. Beliau mengatakan, "Illa wasalaka khitabi fil masail faqad azamtu 'alaika alla tusbiha illa mutawajjihan ilayya." Wahai Abu Ubaidah, ketika surat ini kamu terima, ya, kamu terima saat itu juga dalam kondisi pagi misalnya, segera berangkat, segera keluar dari negeri Syam, ya. Kemudian beliau mengatakan, wa inna wasalaka bis sabah, kalau sampai pada sore harinya, jangan tunggu sampai pagi, segera keluar. Wa inna wasalaka bis sabah, kalau surat ini kamu terima di pagi hari, Allah tamsi, jangan engkau menunggu sampai sore. Illa mutawajjihan ilayya, segera menghadap kepada aku. Fa inna li hajatun ilaika. Ini Umar enggak mengatakan saya mau menyelamatkan Anda, enggak. Tapi beliau mengatakan saya perlu sama Anda. Coba di sini, ya. Tapi apa? Abu Ubaidah radhiyallahu taala paham yang diinginkan, yang dimaksudkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Walaupun beliau enggak bilang bahwa kamu keluar karena ada penyakit di situ, enggak. Ya, beliau paham betul. Maksudnya beliau adalah untuk menyelamatkan beliau. Ya, wa fahima Abu Ubaidah. Abu Ubaidah memahami karena beliau adalah seorang yang cerdas.
Ya, qasda Umar. Maksudnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa annahu yuridu ayyukidahu minat ta'un. Ya, dia tahu kalau Umar bin Khattab maksudnya adalah untuk menyelamatkan beliau dari wabah ta'un amwas tersebut. Ya, maka beliau mengatakan, ya Amirul Mukminin, saya mengerti masalah besar yang sedang Anda hadapi. Saya tahu Anda punya keperluan terhadap saya. Ya, beliau juga tidak mengatakan bahwa iya terima kasih Anda sudah menyelamatkan saya. Enggak, beliau tidak mengatakan. Saya tahu ya Amirul Mukminin, Anda itu butuh sama saya. Anda punya keperluan sama saya. Anda sedang menghadapi permasalahan besar saat ini. Ya, akan tetapi beliau mengatakan, saya telah mengetahui masalahmu, maka saya urungkan dulu keinginan. Beliau mengatakan urungkan dulu keinginanmu. Ya. Sebab saya berada di tengah-tengah pasukan kaum muslimin dan saya tidak mungkin meninggalkan mereka. Ya, saya tidak mungkin meninggalkan mereka. Ketika beliau menerima surat balasan dari Abu Ubaidah bin Jarrah, beliau pun menangis. Ya, beliau pun menangis. Kemudian ada orang yang bertanya, ya, apakah Abu Ubaidah bin Jarrah sudah meninggal dunia? Mereka menjawab, belum meninggal. Ya, akan tetapi sepertinya akan meninggal dunia. Maka Umar bin Khattab ketika mendengarkan kabar ini, beliau meninggal, beliau memejamkan air matanya, ya, kemudian beliau menangis gitu kan. Setelah itu beliau membuka matanya, beliau pasrah, ya, kemudian beliau mendoakan rahmat untuk Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu taala anhu. Jadi ini sedikit ya biografi singkat dari Abu Ubaidah bin Jarrah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, walikulli ummatin amin. Setiap umat itu ada kepercayaannya, ada orang kepercayaannya. Wa aminu hadhil ummah, dan kepercayaan umat ini adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Ubaidah bin Jarrah, ya, rahimahullahu taala wa radhiallahu, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu taala anhu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala meridai Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu taala anhu. Wallahu taala alam bisawab. Hanya ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kita kali ini. Mohon maaf jika ada yang kurang. Yang kurang itu dari saya pribadi, dari syaitan, dan dari lemahnya ilmu. Yang benar itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang salah, apa yang keliru yang saya ucapkan, Allah dan Rasulnya berlepas diri dari kekeliruan tersebut. Nah, para jemaah, ada yang ditanyakan? Baik, silakan Pak Budi. Jadi saya katakan Abu Ubaidah bin Jarrah meninggal tahun 18 Hijriah akibat penyakit rohun. Nah, penyakit rohun itu apakah sama seperti penyakit yang ketika Rasulullah itu selalu mendoakan anak-anak kecil ketika bertemu itu dengan doa itu di kalimatilah tamah wa min kulli syaitonir wahamah wa min kulli ainan lamah. Apakah sama dengan penyakit ain? Ain taun itu satu akar kata dalam bahasa Arab atau tidak? baik. Yang pertama, dalam sejarah disebutkan ketika Abu Ubaidah bin Jarrah meninggal dunia, maka di sejarah dikatakan maka tidak lama setelah itu berhentilah wabah tersebut. Ya, artinya wabah tersebut berhenti karena sifatnya wabah tersebut kalau di karantina dia akan mati dengan sendirinya. Ya, wabah tersebut insya Allah itu akan hilang dengan sendirinya. Ya, walaupun mungkin banyak memakan korban, akan tetapi wabah tersebut itu hilang atas kehendak dan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang terjadi. Jadi merebak di negeri Syam. Ya, tidak sampai ke negeri Madinah karena negeri Madinah pada saat itu jauh. Ya, jauh dari negeri Syam. Itu lebih dari 1000 km. Ya, 1000 km ini jarak yang sangat jauh. Ya, makanya Rasulullah SAW pertama bahwa ketika ada orang yang terkena wabah penyakit, maka janganlah dia keluar dari suatu negeri, dan orang yang masih sehat janganlah masuk ke negeri tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua, ya, Rasulullah SAW pernah berdoa, "U'idu kuma bi kalimatillahi tamma min kulli syaitanin wa hamma wa min kulli ainin lamma." Doa ini diperuntukkan untuk cucu kesayangan beliau, ya, yaitu Al Hasan dan Al Husain. Ya, Al Hasan dan Al Husain. Kalau kita lihat dhamirnya saja, Rasulullah mengatakan u'idu kuma, aku memperlindungkan kalian berdua. Kuma, ya. Yang dimaksudkan di sini kuma adalah Al Hasan dan Al Husain. Ya,
pelajaran yang bisa kita ambil dari sini, seorang nabi saja, ya, seorang nabi terbaik, manusia terbaik di alam semesta ini, bahkan makhluk terbaik Allah Subhanahu wa taala, ya, sampai masih mendoakan doa perlindungan kepada kedua cucunya. Bahkan Al Hasan dan Al Husain adalah kelak nanti adalah merupakan penghulu para pemuda di surga, masih didoakan juga oleh Rasulullah. Jadi nabi, ya, kemudian cucu nabi berdoa dan didoakan, ya, didoakan perlindungan. Maka bagaimana lagi dengan kita? Maka ini yang banyak kita lupakan. Siapa di antara kita yang setiap harinya memegang kepala anaknya seperti yang dilakukan oleh Rasulullah kepada cucunya Al Hasan dan Al Husain radhiyallahu taala anhuma, kemudian mengatakan u'idzukuma bi kalimatillahi tamma min kulli syaitanin hamma wa min kulli ainin lamma. Saya yakin tidak ada di antara kita yang melakukan itu setiap harinya. Ya, bahkan mungkin setiap minggu, nggak usah setiap hari deh, setiap minggu. Siapa di antara kita yang memegang kepala anaknya, kemudian membacakan doa seperti yang dibacakan oleh Rasulullah SAW kepada kedua cucunya Hasan dan Husain. Nggak ada di antara kita yang melakukan itu. Makanya anak-anak kita dengan gampangnya terkena penyakit, dengan gampangnya tersengat binatang berbisa, dengan gampangnya terkena penyakit ain, karena kita tidak memohonkan perlindungan anak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini Rasulullah katakan doakan untuk cucunya. Doa ini untuk cucunya. Tapi kaidah mengatakan al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab, ya. Ibrah ungkapan itu bukan kita tidak melihat khususannya. Artinya kita tidak melihat di saat itu bahwa itu doa untuk cucu Rasulullah saja, tapi akan tetapi bi umumil lafz, keumuman lafaznya. Dan ini sunnah. Ini adalah bentuk tasyri', pensyariatan, ya, Rasulullah SAW kepada kita, bahwa kita harus mengambil doa tersebut dari Rasulullah, lalu kemudian kita membacakan doa tersebut kepada anak dan cucu kita, ya. Jadi arti daripada doa itu u'idzukuma, aku memperlindungkan engkau berdua. Yang dimaksudkan di sini adalah Al Hasan dan Husain. Bi kalimatillahi tamma, dengan kalimat Allah yang sempurna, min kulli syaitanin, dari setiap syaitan, ya, min kulli syaitanin. Kemudian min a'udzukuma bi kalimatillahi tamma min kulli syaitanin wa hamma. Hamma itu adalah binatang berbisa. Apalagi kemarin kan sempat viral gitu ya, heboh binatang apa, ular kobra, ular apa, apa satu lagi, weling apa. Kalau sanca kalau bisa, ya, weling ya, weling. Nah itu berbisa itu, masya Allah. Weling ya apa sih? Yang nggak ngerti deh. Ya apalah gitu. Yang penting belang-belang aja. Ya. Ya, apa weling apa weling enggak, intinya seperti itu, ya. Jadi yang dimaksudkan di sini apa kalajengking, apa ular gitu kan, pokoknya setiap binatang yang membahayakan. Wahama wa min kulli ainin lamma, dan setiap ain penyakit ain, ya, penyakit mata. Ain itu benar ada di antara, kalau di antara kita banyak di antara itu nggak percaya, masa iya sih ada yang seperti itu. Ingat Rasulullah bersabda, innal aina haqqun, sesungguhnya ain itu benar adanya. Ini Rasulullah yang katakan loh, ya, Rasulullah yang katakan innal aina haqqun, penyakit ain itu benar adanya, ya. Lau kana syai'un, andai ada sesuatu, ya, yang bisa mendahului takdir, la sabaqatul ain, maka ain yang akan mendahului takdir tersebut. Itu saking dahsyatnya penyakit ain, ya. Antum tahu kenapa banyak anak-anak kita sekarang, bayi-bayi kita, ya, tiba-tiba pagi harinya sehat walafiat, sorenya nangis nggak mau diam, paginya udah meninggal, ya. Padahal observasi dokter nggak ada masalah, nggak ada apa-apa, diperiksa kok nggak ada masalah kok, ya. Kok bisa meninggal, ya? Ternyata, ya, bayinya dipajang di Facebook, dipajang di Instagram, bayinya lagi nangis dipajang, bayinya lagi senyum dipajang, ya. Sehingga misalnya di Facebook temannya ada 5.000 orang, ya, semua temannya yang 5.000 itu nggak bisa dijamin. Boleh jadi ada di antara mereka yang 5.000 itu mungkin sudah 10 tahun nggak punya anak, ya, dia ngiri ngelihatnya gitu kan, boleh jadi. Kemudian dia lihat dengan pandangan ain, atau dia lihat tidak dengan pandangan yang hasad, akan tetapi dia tidak mengatakan masya Allah, tabarakallah, itu bahaya.
Taruh misalnya, saya melihat bayi antum misalnya yang lucu, kemudian saya katakan, ya lucunya gitu. Kemudian saya tidak katakan tabarakallah, masya Allah, bisa terkena penyakit ain. Walaupun tidak ada pandangan hasad, walaupun tidak ada rasa dengki, rasa iri, akan tetapi kalau kita tidak mengucapkan masya Allah tabarakallah, maka itu bisa terkena ain. Ya, makanya banyak orang yang tiba-tiba meninggal. Kenapa? Kata dokter jantung. Padahal itu boleh jadi itu adalah bahasa dokter jantung. Akan tetapi boleh jadi itu adalah penyakit ain yang sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah SAW. Ada seorang sahabat, ya, seorang sahabat yang mengenakan ain itu adalah namanya Amir radhiyallahu taala anhu. Dan yang dikenakan penyakit itu adalah Sahal radhiyallahu taala anhu. Sahal radhiyallahu taala anhu, beliau itu mempunyai kulit yang sangat bagus, putih kulitnya. Suatu ketika Sahal radhiyallahu taala anhu mandi, ya. Kemudian Amir ya melihatlah badan daripada Sahal ini, ya. Kemudian ini sahabat loh. Sahabat insya Allah nggak ada rasa dengki dalam hati mereka, nggak iri melihat sahabatnya. Sahal Amir mengatakan, ya Allah, ini nggak pernah saya melihat kulit seperti ini. Kemudian beliau tidak mengatakan masya Allah tabarakallah. Ini sahabat loh ya, ini sahabat. Ya, sehabis beliau mengatakan seperti itu, maka jatuhlah ya Sahal. Tiba-tiba jatuh demam pingsan. Ya, Rasulullah tahu, ya, akan dilaporkan kepada Rasulullah dan Rasulullah tahu ini terkena air. Ya, kemudian beliau mengatakan, siapa yang kalian curigai? Ya, maksudnya siapa yang kalian curigai mengenakan air terhadap Sahal radhiyallahu taala anhu. Kemudian mereka mengatakan, amin ya Rasulullah. Ya, karena mereka dengar tadi kan, masya Allah ini orang bagus sekali gitu. Kulitnya saya nggak pernah lihat putih sekulit ini. Kulit seperti ini. Kemudian beliau tidak mengatakan masya Allah tabarakallah. Akhirnya beliau jatuh. Ya, kemudian mereka mengatakan, amin ya Rasulullah. Maka beliau memanggil Amir. Ya, ketika sampai di hadapan Rasulullah, beliau mengatakan, mau kamu membunuh saudaramu? Ya, kenapa tidak mengatakan masya Allah? Kenapa tidak mengatakan tabarakallah? Ya, saya dulu pernah punya teman orang Arab. Itu ada anaknya masya Allah lucu banget. Ya, masya Allah lucu banget. Gemuk, gimana sih orang-orang Arab gitu? Ya, kemudian saya dengan spontan, kadang saya lupa mengatakan masya Allah tabarakallah. Saya bilang ya Allah, ini orang anak kok lucu banget. Marah teman saya. Ya akhirku tabarakallah masya Allah. Diulang-ulang terus. Oh iya masya Allah tabarakallah. Itu saking takutnya. Salafus saleh, ya, orang-orang salaf terdahulu, kalau mereka punya anak laki-laki ganteng, lucu, mereka sampai ditutup mukanya, dipakaikan cadar. Itu saking takutnya terkena penyakit ain. Antum tahu, nah ini rahasianya. Antum insya Allah tahu sekarang. Antum tahu kenapa rumah-rumah di Arab kalau antum lihat, ya Allah di rumah jelek banget, cuma kotak. Antum coba masuk di dalamnya kayak istana. Kenapa? Kenapa tahu? Kenapa rumah kotak-kotak aja gitu? Karena mereka takut kena penyakit ain. Orang Arab tahu betul penyakit ain itu apa. Ya, makanya antum kalau ke sana lihat mobil-mobil itu di belakang kacanya itu dipasang stiker gede-gede. Masya Allah, tabarakallah. Supaya antum begitu melihat dari belakang bukan lihat ke mobilnya dulu, tapi lihat tulisan tersebut. Masya Allah, tabarakallah. Ya, itu rahasianya. Ya, meskipun itu tidak bukan dalil ya. Tapi itu ini langkah mereka dalam mengantisipasi penyakit ain tersebut. Nah, maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada Amir radhiyallahu taala untuk berwudu. Kemudian air wudunya itu ditadahin, kemudian dimandikanlah kepada Sahal. Kemudian sembuhlah seketika Sahal. Itu caranya. Ya. Tapi kalau antum posting, kasih tahu ibu-ibu itu, ya, antum posting bayi antum misalnya di Facebook, ya kan? Terus antum punya istri antum punya 5.000 teman di Facebook. Bisa antum minta satu-satu air wudhunya dong. Ya. Yang ada tersinggung. Iya, kalau dia paham tentang air. Kalau enggak tersinggung, enak aja loh. Gue juga punya anak bayi loh. Pikir gue sirik sama lo gitu. Bisa jadi terjadi seperti itu. Ya, karena enggak ngerti. Kalau sahabat tahu, oh iya, ya. Kalau saya enggak ini kok enggak iri, cuma memang saya tidak mengatakan masya Allah tabarakallah. Ya. Nah, ini bahaya. Ya, makanya ini juga bagus pertanyaan antum. Ya, saya mengingatkan kepada diri saya sendiri, kepada antum semua, dan kepada istri-istri kita, jangan dipajang-pajang foto bayi kita, anak kecil kita. Kalau kayak kita, alhamdulillah, kita masih sholat, benar nggak? Masih ada zikir pagi kita, masih ada zikir petang kita. Kita masih sering mengucapkan astagfirullah subhanallah. Tapi bayi kita, anak-anak kita apa perlindungannya? Nggak ada kan?
Nggak ada. Allah yang melindungi. Makanya Rasulullah membacakan doa tadi kepada Al-Hasan dan Al-Husain setiap harinya. U'idzukuma bikalimatillahi tamma min kulli syaitanin wa hamma wa min kulli ainin lamma. Karena kenapa? Pada saat itu mereka masih kecil dan mereka belum berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka belum sholat, ya. Mereka belum melakukan ritual-ritual ibadah lainnya, ya. Allah taala alam bisawab. Jadi ini tidak ada hubungannya. Jadi doa tersebut dibacakan kepada cucu beliau Al-Hasan dan Al-Husain radhiyallahu taala anhuma. Saya pikir sampai sini karena sudah 6:30. Jam 7 saya masih ada acara. Ya, kita tutup dengan doa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.